Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping proses produk halal pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Moderator dan seluruh panitia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam sesi tentang ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Di mana Bapak Ibu insya Allah ke depan akan mempunyai aktivitas sebagai pendamping proses produk halal. Yang kita ketahui semua bahwa pemerintah saat ini gencar untuk melakukan sertifikasi halal produk-produk yang akan diedarkan di tengah masyarakat kita. Dan tentu ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat kita tunggu-tunggu agar kita dan masyarakat muslim, konsumen di Indonesia ini mengkonsumsi hal-hal yang status kehalalannya itu sudah jelas. Sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tentu ini kalau kita melihat dalam beberapa tahun terakhir, memang pemerintah ini betul-betul fokus untuk menyelesaikan atau melakukan terobosan dalam hal ini. Paling tidak kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Nah, ini terkait dengan jaminan produk halal. Dan ini harus kita apresiasi dan kita terjun langsung di antaranya ya Bapak Ibu di kemudian hari menjadi pendamping proses produk halal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang halal haram, berbicara tentang ketentuan syariat yang terkait dengan jaminan produk halal, kita kaitkan dengan maqasidus syariah terlebih dahulu. Jadi maqasidus syariah itu adalah prinsip dasar syariat Islam. Ulama memformulasikannya ke dalam 5 hal. Maqasidus syariah atau prinsip dasar syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama atau akidah. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga nyawa. Yang ketiga hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kita kaitkan maqasidus syariah atau prinsip dasar syariat Islam ini dengan halal haram, dengan ketentuan syariat yang terkait dengan halal haram. Bapak Ibu yang saya hormati, hifdzuddin, menjaga akidah atau menjaga agama, ini menjadi sebuah keharusan yang kita sebagai umat Islam harus memperhatikannya. Di antara hal yang terkait dengan hifdzuddin adalah kita mengkonsumsi hal-hal yang statusnya jelas, halal. Dan kita menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jadi dengan memperhatikan halal haram ini, kita termasuk menjaga akidah kita, menjaga agama kita. Hifdzuddin, bagian dari maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Agama kita, agama Islam, itu menganggap bahwa nyawa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga tidak boleh disia-siakan begitu saja. Nyawa hilang atau dilenyapkan tanpa ada hal yang dijadikan sebagai alasan yang secara syar'i diperbolehkan. Nah, ini tidak boleh nyawa sia-sia begitu saja. Makanya terkait dengan pembahasan kita halal haram, agama itu melarang mengkonsumsi hal-hal yang mengancam jiwa kita. Contohnya racun misalkan. Racun ini diharamkan. Kenapa? Karena itu akan mengancam nyawa seseorang. Atau ada bahan yang dianggap
sangat berbahaya jika dikonsumsi. Misalkan formalin, bahan pengawet mayat. Nah, ini membahayakan bagi tubuh kita yang pasti nanti akan mengancam jiwa kita, nyawa kita. Makanya diharamkan. Nah, diharamkan ini bagian dari hifdzun nafas, menjaga nyawa kita, yang itu merupakan maqasidus syariat, prinsip dasar syariat Islam. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal, fungsi akal. Akal ini adalah sebagai sesuatu yang membedakan antara makhluk Allah yang bernama manusia dengan makhluk Allah yang bernama banyak sekali yang lainnya. Ada pegunungan, ada bebatuan, ada pepohonan, ada lautan, ada udara, air, dan seterusnya. Ada hewan, binatang, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan adalah akal. Dengan akal manusia bisa berinovasi, bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, manusia ini diciptakan dengan sangat sempurna. Nah, di antara yang menjadi indikator kesempurnaannya itu adalah adanya akal pada manusia. Sementara pada makhluk Allah yang lain tidak diberikan akal. Makanya secara fikih, akal ini dianggap sebagai sesuatu yang penting, yang harus dijaga. Fungsi akal jangan sampai dirusak seenaknya. Jangan sampai fungsi akal seseorang kemudian disia-siakan. Makanya secara fikih ada ketetapan haram untuk mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Minuman yang memabukkan atau sesuatu yang merusak fungsi akal, baik itu berupa benda cair ataupun benda padat, apapun bentuknya, kalau memang itu merusak fungsi akal, maka secara fikih tegas dinyatakan haram untuk dikonsumsi. Kalau zaman dulu kita hanya mengenal istilah khomer, dalam Al-Quran hadis adanya khomer. Tidak ada pil koplo, ganja, ekstasi, itu tidak ada. Opium, adanya hanya khomer. Nah, tapi bentuk-bentuk yang lain selain khomer yang di situ ternyata juga merusak fungsi akal, ini juga diharamkan. Baik misalkan daun ganja, daun kecubung, pil koplo, pil ekstasi, opium, dan seluruh yang lainnya, jenis-jenis yang lainnya, itu diharamkan. Nah, nanti para ulama menetapkannya dengan hukum kias atau analog. Nah, tapi ini karena merusak fungsi akal, intinya di situ, sehingga diharamkan. Karena hifdzul akal, menjaga fungsi akal itu bagian dari maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta yang kita miliki, properti yang kita miliki, itu harus dijaga. Jangan sampai dihambur-hamburkan. Jangan sampai ditasarufkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang membahayakan. Nah, ini nanti diharamkan. Makanya konsep dalam Islam untuk menggunakan harta adalah adamul israfi wat takdir. Tidak boleh boros, tidak boleh pelit. Nah, ini harus moderat. Jadi pelit ya jangan, tidak mau sedekah, tidak mau infak, atau makannya menjadi kurang gizi padahal punya uang. Nah, ini tidak boleh. Takdir itu pelit. Nah, begitu juga tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Makan yang mestinya 1 piring cukup, maunya 10 piring sekaligus. Nah, ini berlebih-lebihan. Makanya nanti bisa hukumnya haram, Bapak Ibu. Makan nasi halal, karena berupa nasi, ada ikan, ada kerupuk, ada sayuran, halal. Tapi kalau makannya 10 piring sekaligus dalam satu waktu, karena berbangga-banggaan, dia menyatakan punya uang banyak, nah ini israf. Bahkan membahayakan bagi kesehatan. Nah, israf tadi, berlebih-lebihan tadi itu tidak diperbolehkan. Karena harus hifdzul mal, menjaga harta. Makanya tidak boleh mengkonsumsi sesuatu melebihi batas kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, dari maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam itu adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kita punya anak, punya cucu, punya cicit, atau kita punya ayah, punya kakek nenek, punya buyut, putra-putri, punya cangga putra-putri, itu adalah bagian dari regenerasi umat manusia. Dan ini dalam maqasidus syariah ada hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita terkait dengan konsep halal haram,
maka apa yang kita berikan kepada anak kita, cucu kita, mestinya harus sesuatu yang clear status halalnya. Halal secara hukum fikih dalam arti bahan bakunya, proses dan semuanya halal, kemudian juga cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, ini saya kira apa yang bisa kita kaitkan dengan maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam yang berjumlah 5 hal tadi. Menjaga agama, menjaga jiwa atau nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian dalam maqasidus syariat juga nanti kita mengenal ada maslahat mafsadat. Ada hal yang maslahat, ada hal yang mafsadat. Nah, nanti para ulama biasanya juga mengkaitkan dalam pembahasan halal haram dengan bagaimana menimbang kemaslahatan dan kemafsadatan. Kemudian juga dalam maqasidus syariah, prinsip dasar syariat Islam, kita mengenal ada 3 hierarki kemaslahatan. Ada doruriyat, ini primer kalau dalam bahasa Indonesia, ada hajiat, ini sekunder, kemudian ada tahsiniyat, tersier. Jadi hierarki kemaslahatan ini juga oleh para ulama kadang-kadang dijadikan sebagai acuan. Contoh misalkan, orang kalau makan, itu yang doruriyat, yang primer harus terpenuhi. Berupa karbohidrat, misalkan sagu, atau jagung, atau ubi-ubian, atau beras, nasi. Nah, itu karbohidrat harus ada. Itu doruriyat, hal yang primer. Kemudian yang hajiatnya, yang sekunder, untuk standar gizi, ada ikan, atau daging unggas, atau daging sapi, dan seterusnya, atau tahu tempe, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, ini adalah standar gizi. Kalau kita kaitkan dengan makanan minuman, itu adalah kategori sekunder atau hajiat. Nah, kemudian yang tahsiniyat, yang tersier ini, kalau makanan, nah ini ada kerupuk, ada sambal. Nah, itu sebagai pelengkap, ada bawang goreng misalkan, sebagai untuk menjadikan makanan kita lebih lezat dan enak untuk dikonsumsi. Nah, ini doruriyat, hajiat, tahsiniyat, primer, sekunder, tersier ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita makan atau konsumsi itu, kita makan yang tersiernya saja, yang tahsiniyatnya saja, sementara yang doruriyatnya tidak kita penuhi. Kita makan cukuplah, hanya sambal saja katanya, sambal dengan kerupuk, tidak mau ada karbohidratnya, tidak mau ada misalkan standar gizi yang hajiat atau sekunder tadi, ada ikannya nggak mau, tahu tempenya nggak mau, sayurnya nggak. Nah, ini saya kira yang harus diperhatikan tadi doruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita juga perlu menjelaskan sekilas tentang hukum syar'i. Saya kira Bapak Ibu sudah paham, sudah mengenal ada istilah hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, kemudian hukum makruh, dan hukum mubah atau halal. Wajib adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan kita untuk melakukannya, kalaupun kita meninggalkan tidak apa-apa. Haram, sesuatu yang harus kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan. Makruh, sesuatu yang dianjurkan kita meninggalkannya, kalaupun kita melakukan tidak apa-apa. Kemudian mubah atau halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berarti halal haram ini termasuk bagian dari hukum syar'i. Kemudian kita berbicara tentang konsep halal haram. Tentu kita perlu melihat sejauh mana halal haram ini dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan juga dalam maqalah ulama. Supaya kita bisa melihat, oh ternyata halal haram ini sangat penting, sangat urgen. Karena dalam Al-Quran kok dikutip banyak sekali. Dalam hadis kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tentang halal haram. Atau maqalah ulama, para ulama kok berbicara tentang halal haram. Sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa memperhatikan halal haram ini adalah sesuatu yang sangat penting. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip ada beberapa ayat Al-Quran di sini yang
ayat Al-Quran jadi halal haram dalam ayat Al-Quran. Ini sebagai contoh saja. Nanti Bapak Ibu kalau ingin menelaah lebih jauh, bisa menemukan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsep halal dan haram. Ini diantaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah salah satu contoh ayat Al-Quran yang berbicara atau menjelaskan tentang konsep halal. Jadi halal ini disinggung dalam ayat Al-Quran. Kemudian dalam konsep, terkait dengan konsep haram ada di masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadurra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal yang diharamkan, tidak boleh kita konsumsi. Di antaranya adalah bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian sesuatu yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Nah, ini di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang konsep haram. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin lebih jauh, lebih lanjut, silakan telaah atau baca-baca ayat Al-Quran, akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep halal dan haram. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga ternyata tidak kalah banyaknya. Dan saya juga mengutip hanya dua hadis saja yang terkait dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Kata Kanjeng Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah, di antara keduanya ini ada perkara yang samar-samar, yang masih abu-abu, atau dalam bahasa Arabnya masih syubhat. Nah, yang syubhat ini harus berhati-hati. Nanti ranahnya ijtihad para ulama yang menentukan apa hukum dari hal-hal yang masih samar-samar ini. Tapi Rasulullah menegaskan dalam hal yang samar-samar ini kita harus berhati-hati. Artinya tidak sembrono, misalnya tidak sembrono dan tidak serampangan. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Ini juga menjelaskan bahwa Allah sudah menetapkan kefarduan atau kewajiban, maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Telah menetapkan batasan-batasan, maka kita tidak boleh melampauinya. Telah menjelaskan hal-hal yang diharamkan, maka kita jangan melakukannya. Dan membiarkan beberapa hal atau banyak hal, bukan berarti Allah itu lupa. Tapi karena itu adalah rahmatan lakum. Sebagai bentuk kasih sayang untuk umat manusia. Untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang tidak dijelaskan hukumnya itu akan menjadi ranah ijtihad para ulama. Para ulama yang nanti akan menjelaskan. Makanya dalam fikih Bapak Ibu,
kita jangan heran dengan adanya ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama fikih. Jadi kalau Bapak Ibu tentu sudah mengenal ada istilah madhab fikih, ada 4 madhab yang populer atau yang sebagai dianggap madhab dengan pengikut yang banyak dan masih eksis sampai hari ini. Ada madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan juga madhab-madhab fikih yang lain. Bapak Ibu kalau melihat di mana sih madhab Hanafiyah, banyak sampai sekarang. Di Turki, di pecahan negara-negara Uni Soviet, ada Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Bosnia, Chechnya, atau di Asia Tengah, Pakistan, Bangladesh, semua itu muslimnya itu madhabnya Hanafiyah. Kalau yang Malikiyah ada di Afrika, misalnya Afrika Barat, Afrika Utara, di Mauritania, Nigeria, Mali, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu semua madhabnya Malikiyah atau sebagian Eropa. Kemudian yang Syafi'iyah ini di Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand, beberapa negara, Brunei Darussalam, itu madhabnya Syafi'iyah. Kemudian yang Hanabilah masih ada, sebagian Yordania, di sebagian Syria, kemudian di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu fikihnya Hanabilah. Yang Bapak Ibu kenal, misalkan ada istilah lain dengan istilah Salafiyah, itu aslinya adalah Hanabilah, madhab Hambali. Nah, itu sekilas saja. Jadi, ikhtilaful ulama rahmatun. Makanya, di sini tadi hadis Nabi mengatakan ada hal-hal yang tidak dijelaskan status hukumnya, itu sebagai rahmatan lakum, sebagai kasih sayang. Dan itu ranah istihadnya para ulama. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan urgensi, melihat betapa pentingnya konsep halal haram, itu dari makalah ulama. Ada 3 makalah ulama, Bapak Ibu, yang saya kutip di sini, atau yang istilah lainnya adalah kaidah fikih. Kaidah fikih ini juga dijadikan acuan oleh para ulama ketika ingin menetapkan status hukum fikih. Yang pertama, kaidah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu. Wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu halal, boleh. Hukum asal sesuatu yang membahayakan itu haram, tidak boleh. Nah, ini hukum asal. Artinya apa? Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, di luar kondisi normal, atau dalam kondisi darurat, bisa saja yang hukum asalnya halal menjadi haram. Atau yang hukum asalnya haram menjadi halal. Tapi ini dalam kondisi-kondisi tertentu dan juga akan menjadi kajian oleh para ulama. Kemudian kaidah fikih yang kedua yang saya kutip di sini, idza istama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Jika berkumpul perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka perkara yang haram itu akan dimenangkan. Ini singkat saja ya, Bu. Jadi misalkan contoh ada pedagang daging unggas atau daging sapi, daging kambing. Nah, dia di tempat dagangannya itu ada tempat yang di situ daging yang sudah dipotong-potong hasil sembelihan secara syar'i. Artinya halal daging tadi. Nah, ternyata di sampingnya itu dia siapkan daging yang tidak halal dikonsumsi, misalkan daging sapi atau daging kambing atau daging unggas yang tidak disembelih karena mati sakit, misalkan mati sakit atau karena mati ketabrak atau jatuh dan lain sebagainya, yang jelas tidak disembelih secara syar'i. Nah, dia potong-potong juga dagingnya, kemudian dia taruh di sebelahnya, ada tempat tersendiri. Maksudnya dia jual itu untuk orang-orang yang, mohon maaf, misalkan non-muslim, atau untuk orang yang membutuhkan daging-daging untuk pakan, misalkan untuk pakan ternak atau untuk bahan pupuk dan lain sebagainya, misalkan. Nah, tapi ternyata ada kejadian pedagang tadi akhirnya daging yang halal hasil sembelihan syar'i dengan yang haram yang tidak disembelih tadi tercampur di satu wadah. Setelah tercampur kemudian dia tidak mampu untuk memisahkan mana sih daging yang hasil sembelihan dan mana yang daging yang hasil hewan yang mati tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini maka yang haram itu dimenangkan. Dalam kaidah fikihnya tadi, idza stama al halal wal haram ghulibal haram.
Jika berkumpul dalam satu tempat satu waktu antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Otomatis semua dagingnya itu akhirnya secara fikih ya hukumnya tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena sudah tercampur antara yang halal dan haram dan orangnya tidak mampu untuk memisahkan, membedakan mana yang halal, mana yang haram tadi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan hal yang dilarang. Jadi tadi kalau hukum asal sesuatu halal, bisa saja menjadi haram. Hukum asal sesuatu haram, bisa saja menjadi halal. Di antaranya adalah karena keadaan darurat. Ada orang punya sakit pencernaan mah yang sangat kronis. Satu waktu dia harus makan, tapi tidak menemukan makanan. Hanya ada sesuatu yang haram misalkan. Dan dia harus mengisi perutnya. Walau beberapa sedikit atau beberapa yang dia makan. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu akhirnya dia makanlah yang haram tadi. Karena tidak ada yang halal dan dia saat itu harus mengisi perutnya karena punya penyakit kronis, mah misalkan. Nah, ini keadaan darurat. Boleh, tapi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Tidak boleh melebihi batas daruratnya. Kemudian Bapak Ibu ada istilah halal dan thayyib. Tadi ayat Al-Qur'an kan ada halalan thayyiba. Nah, ini apa maksudnya? Dan misalkan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan thayyib. Nah, ada halal dan thayyib. Maksudnya apa? Kalau halal itu berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi, tidak diharamkan. Nah, thayyib, istilah thayyib itu berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena memenuhi standar gizi atau standar kesehatan. Gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita juga perlu memperhatikan yang thayyib, halal dan thayyib. Ini sebagai contoh kecil saja, Bapak Ibu. Ada makanan yang halal karena terbuat dari misalkan bahan nabati, buah-buahan atau sayuran dan seterusnya. Nah, ini halal dan masih segar, masih layak dimakan. Nah, ini thayyib, berarti halal dan thayyib. Suatu saat ada makanan yang dia nasi kotak misalkan, dan itu sudah jelas halal, tapi sudah agak bau. Kualitasnya itu sudah hampir rusak, sudah agak bau. Nah, ini sebenarnya halal, tapi karena sudah agak bau, ini ghairu thayyib, tidak baik. Kenapa? Kalau kita konsumsi, kalau kita paksa mengkonsumsinya, barangkali ada imbas negatif bagi kesehatan kita. Bisa agak pening, kepalanya agak puyeng, pening, atau perutnya mual, atau kita menjadi nggak enak badan kita karena makan yang hampir basi tadi. Nah, itu berarti ghairu thayyib, tidak baik. Jadi halal dan thayyib ini harus diperhatikan. Bapak Ibu, kemudian saya juga menyinggung secara sekilas, ada beberapa hal yang menjadikan makanan itu haram, sesuatu itu haram. Saya merangkum dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Kanjeng Nabi SAW, dan juga penjelasan para ulama-ulama fikih. Saya rangkum di sini ada 6 hal. Ada 6 hal yang menyebabkan keharaman suatu makanan. Yang pertama adalah najis awil mutanajis. Najis atau terkena najis. Kalau yang najis jelas ya, misalkan daging babi, daging anjing, itu haram. Kenapa? Karena najis. Atau darah, ada bangkai hewan apa itu tidak boleh dimakan karena najis misalkan. Nah, kemudian ada yang mutanajis, terkena najis. Sebenarnya makanannya sih suci, halal, minumannya juga halal, tapi terkena najis akhirnya menjadi haram. Contoh misalkan kita ada secangkir kopi, pagi hari ini enak kita ngopi, sudah kita buat, mau kita minum kopinya ternyata mohon maaf kejatuhan ada kotoran hewan misalkan. Ada kotoran hewan masuk ke cangkir itu.
Nah, otomatis ini namanya mutanajis, terkena najis. Secangkir kopinya sih suci, halal tadi halal. Bisa kita konsumsi. Tapi setelah terkontaminasi dengan najis, menjadi mutanajis. Dan tragisnya, tidak bisa disucikan karena berupa benda cair. Ya otomatis ya haram untuk kita konsumsi karena mutanajis terkena najis. Tapi kalau terkena najis kemudian bisa disucikan, maka kalau sudah diproses disucikan, maka kembali suci dan kembali halal. Contohnya misalkan kita ada buah apel misalkan. Ada buah apel atau buah anggur, atau buah jambu misalkan, mau kita makan ternyata jatuh, menimpa, mohon maaf ada kotoran hewan di situ. Kotoran hewan, nah ini otomatis terkena najis buah apelnya itu atau buah jambunya. Nah, tapi karena berupa benda padat, artinya buah ini padat, ya sementara kita perutnya misalkan lapar dan harus makan dan hanya ada buah tadi, ya sudah kita ambil lagi dari kotoran hewan tadi, kemudian kita sucikan, kita siram, kita bilas dengan air. Kita sucikan, nah ini kalau sudah disucikan, maka menjadi suci kembali. Kalau sudah menjadi suci kembali, maka kembali menjadi halal untuk dikonsumsi. Nah, itu mutanajis yang bisa disucikan. Kemudian yang kedua, sebab keharaman makanan adalah al-qadar awil khobath, karena kotor dan jijik. Contohnya seperti kecoa dan belatung. Nah, kecoa dan belatung ini haram dikonsumsi karena kotor dan jijik, al-qadar wal khobath. Kemudian ada al-doror, membahayakan. Seperti racun, formalin, itu haram dikonsumsi karena membahayakan. Kemudian ada al-iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Contohnya seperti khamr, minuman yang memabukkan, atau pil koplo, atau ekstasi narkoba, itu haram karena apa? Karena iskar, merusak fungsi akal, memabukkan. Kemudian al-muftarisah. Al-muftarisah ini binatang buas. Ada serigala, ada harimau, ada burung elang, ada burung garuda, ada buaya. Ini binatang-binatang buas, dagingnya haram dimakan. Walaupun misalkan ada orang yang menyembelih secara syar'i, harimau misalkan disembelih dengan membaca basmalah dan seterusnya, tetap walaupun sudah disembelih, dagingnya haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena bagian dari al-muftarisah, binatang buas. Kemudian ada al-barmaiyah. Ini yang terakhir, al-barmaiyah. Al-barmaiyah ini binatang amfibi, hidup di dua alam, air dan darat, contohnya seperti katak dan sesilia. Kemudian ada yang menambahkan juga al-hasyarat. Al-hasyarat ini binatang-binatang kecil. Nah, ini memang perdebatan di antara ulama. Sebagian besar mengatakan haram, ada juga yang mengatakan beberapa itu halal. Al-hasyarat atau binatang-binatang kecil. Bapak Ibu, kemudian sekilas saya ingin membahas tentang najis dan suci. Najis dan suci ini juga terkait dengan haram dan halal. Suci najis terkait dengan halal haram. Begini, jadi najis itu sesuatu yang kotor dan mencegah keabsahan ibadah dan juga menjadikan suatu tadi haram untuk dikonsumsi. Nah, kemudian suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil ataupun besar. Kalau berbicara tentang hadas kecil, hadas besar ini tidak terkait dengan pembahasan kita pada kali ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau najisnya itu terkait dengan pembahasan kita. Nah, najis suci itu terkait dengan pertama bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi itu bisa menjadi haram karena terkena najis. Tadi al-mutanajis tadi ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci itu tidak otomatis halal dikonsumsi. Walaupun suci, itu tidak otomatis halal dikonsumsi. Contohnya seperti daun kecubung misalkan, atau pil koplo atau daun ganja. Itu suci kalau kita pegang ketika sholat, ada di baju kita, di kantong baju kita, tidak masalah. Tapi itu haram dikonsumsi. Nah, halal haram identik dengan makanan atau yang kita konsumsi, suci najis identik dengan apa yang kita kenakan. Ini hanya identik saja. Kemudian sekilas macamnya najis, Bapak Ibu, ada 3 macam. Najis mukhafafa yang ringan, contohnya seperti air seni bayi yang belum berusia 2 tahun, masih hanya minum air susu ibunya. Ini najisnya najis mukhafafa ringan, dan cara mensucikannya cukup dengan menciprati air.
tidak perlu menyiramkan. Kemudian ada najis mutawasito yang sedang. Ini kebanyakan najis yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Kotoran hewan, muntah-muntahan, darah, nanah, bangkai, dan seterusnya. Itu kategorinya adalah najis mutawasito yang sedang. Cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air. Tidak cukup menciprati, tapi harus menyiramkan air. Dan kalau ada ainun najasa, ada bentuk najisnya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Rasa, warna, bau itu harus hilang. Nah, itu najis mutawasito atau yang sedang. Kemudian najis mughalladhah, najis yang berat adalah najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, kemudian kalau kita bersentuhan dalam keadaan basah dengan babi atau anjing, itu najis mughalladhah berat. Cara mensucikannya itu dengan menyiramkan 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian Bapak Ibu, di samping ada najis mukhaffafa yang ringan, mutawasito yang sedang, mughalladhah yang berat, 3 macam najis tadi, ada lagi istilah najis ma'fuun anhu. Apa maksudnya? Najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Dianggap najis tapi dimaafkan, tidak perlu disucikan. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti misalkan darahnya binatang yang kalau kita matikan itu tidak ada darah yang mengalir. Contoh misalkan nyamuk. Nyamuk ini kalau kita petes itu keluar darah, tapi hanya 1 tetes darah saja, tidak ada darah yang mengalir. Nah, darahnya nyamuk ini kalau ditanya najis, tapi ma'fuun anhu, tapi dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan, tidak apa-apa. Makanya kalau sedang sholat misalkan, kemudian di baju kita atau di tangan kita ada nyamuk, kemudian kita petes. Nah, kita petes, kemudian ada darahnya di tubuh kita atau baju kita, sedangkan kita dalam keadaan sholat. Tetap sah sholatnya. Walaupun darah nyamuk tadi najis, tapi ma'fuun anhu. Atau darah nyamuk tadi misalkan tercampur di minuman kita. Nah, ini tidak apa-apa. Itu ma'fuun anhu. Atau contoh lain yang ditegaskan oleh para ulama, seperti ada orang membakar anjing atau babi misalkan. Ada yang lagi bikin sate babi atau anjing atau bakaran gitu. Kemudian kita lewat di depannya. Kita terkena asapnya pembakaran anjing atau babi tadi. Nah, ini kalau ditanya, yaitu najis, tapi apa? Tapi ma'fuun anhu, tapi dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi, tidak apa-apa. Ini yang di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sebagai prolog untuk pembahasan kita pada hari ini terkait dengan ketentuan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Nanti masih ada waktu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, ada sesi diskusi untuk tema kita pada kali ini. Baik, itu sebagai prolog dan saya kembalikan waktunya kepada Ibu Moderator.